Pada beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa orang pergi ke sebuah pulau misterius dengan sebuah perahu. Setelah kembali dari sana, mereka secara misterius mendapatkan kekuatan super yang berbeda-beda. Keturunan mereka juga memiliki kekuatan super tersebut, dan kini beberapa dari mereka bekerja memberantas kejahatan sebagai pahlawan super. Atas aksi heroiknya menjaga kedamaian, para pahlawan super tersebut sangat dikagumi oleh anak-anak maupun orang dewasa. Dan salah satunya adalah seorang anak bernama Johnny, yang hanya tinggal berdua bersama ibunya. Di suatu malam, sang ibu memerintahkan Johnny untuk tidur lebih cepat dari biasanya, agar ia bisa enak-enak bersama pacar barunya. Di saat Johnny hendak tidur, hal aneh kemudian mulai terjadi, yang mana lampu di rumah mereka padam dengan sendirinya. Johnny yang menyadari itu kemudian coba memastikan apakah hal itu diakibatkan oleh dirinya. Dan betapa terkejutnya dia di saat mengetahui bahwa dirinya bisa menyalakan dan mematikan lampu yang ada di jalanan. Johnny bahkan bisa memadamkan seluruh listrik di kota tempat tinggalnya. Ia pun sangat yakin kalau kekuatan supernya telah bangkit. Pada keesokan harinya, Johnny menemui sahabatnya yang bernama Tom dan menceritakan apa yang telah terjadi. Awalnya Tom tidak percaya dan berpikir kalau Johnny hanya berbicara omong kosong. Untuk membuktikannya, Johnny kemudian mengerjai salah satu murid nakal yang kerap merundung anak-anak lain di sekolah. Hal itu lantas membuat Tom benar-benar percaya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Johnny. Ia juga sangat yakin kalau Johnny adalah keturunan dari salah satu orang yang pergi ke pulau misterius. Dan mungkin ayah Johnny juga mempunyai kekuatan super yang sama seperti dirinya. Walaupun Johnny sendiri belum pernah sekalipun bertemu dengan ayah kandungnya. Tiba-tiba saja, seorang gadis bernama Janice menyela pembicaraan mereka. Dia adalah siswi yang sangat disukai oleh Johnny di sekolahnya. Sama seperti Johnny, Janice juga sangat mengidolakan para pahlawan super. Ia bahkan berharap bisa bertemu dengan salah satu dari mereka. Johnny sendiri sangat benci dengan kehidupan pribadinya. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, ia pun berencana untuk segera kabur dari kota dan memulai hidupnya sendiri. Johnny bahkan berpikir kalau dirinya bisa menjadi seorang pahlawan super seperti para idolanya. Dan ia sudah memikirkan kalau Electro Boy adalah nama yang cocok untuknya. Sebagai seorang sahabat, Tom kemudian membantunya membuat kostum dengan bahan dan peralatan seadanya. Tidak hanya itu, Tom juga membantu Johnny untuk menguasai kekuatan listriknya, layaknya seorang guru yang sedang melatih muridnya. Setelah merasa bahwa dirinya sudah siap, Johnny dan Tom kemudian mulai berpatroli mencari kejahatan di kota yang mereka tinggali. Namun, tidak ada satupun kejahatan yang bisa mereka temukan, karena nyatanya kota yang mereka tinggali sangatlah damai. Walau demikian, Johnny tidak mau menyerah demi mewujudkan impiannya. Ia lalu berencana untuk memperkenalkan sosok Electro Boy terlebih dulu kepada anak-anak yang ada di kota. Dan tempat yang cocok untuk melakukan itu adalah di sebuah kolam renang umum yang dipenuhi oleh banyak orang. Secara kebetulan, Janice juga sedang berada di sana. Hal itu lantas membuat Johnny semakin bersemangat untuk membuat gadis pujaannya itu terpesona pada sosok Electro Boy. Setelah berganti kostum, Johnny kemudian terbang ke atas kolam renang itu dan memperkenalkan dirinya pada semua orang, sementara Tom merekam aksinya dari luar kolam renang. Perhatian orang-orang yang ada di tempat itu pun langsung tertuju padanya. Tapi sialnya, si pembuli juga berada di kolam itu dan dengan cepat mengenali dirinya. Ia lalu mengejek kostum milik Johnny yang terlihat jelek dan sangat norak. Hal itu kemudian membuat Johnny sangat gugup dan juga panik. Alhasil, ia pun terjatuh ke dalam kolam dan tak bisa mengendalikan kekuatannya. Semua orang yang ada di dalam kolam itu pun tersetrum oleh kekuatannya. Sementara yang lainnya segera keluar dari kolam itu dan berhamburan ke jalan karena merasa sangat ketakutan. Akan tetapi, hal itu malah mengakibatkan kecelakaan beruntun dan kekacauan di mana-mana. Atas kejadian itu, Johnny pun merasa bahwa dirinya sudah gagal dan tidak punya harapan lagi untuk menjadi pahlawan super.
Di tengah rasa frustasinya, ia tak sengaja mengeluarkan sedikit kekuatannya dan membuat ATM yang ada di sebelahnya mengeluarkan sejumlah uang. Melihat itu, Johnny pun akhirnya tahu apa yang akan dilakukannya. Beberapa tahun kemudian, alih-alih menjadi superhero seperti impiannya, Johnny malah mendekam di sebuah penjara bernama Supermax. Sebuah penjara dengan keamanan super ketat yang diperuntukkan bagi para penjahat yang memiliki kekuatan super. Setiap tahanan di sana dipasangi sebuah perangkat untuk menekan kekuatan super yang mereka miliki. Setelah mendekam selama 7 bulan di dalamnya, Johnny akhirnya bisa kembali menghirup udara segar. Ia dibebaskan dengan cepat karena hanya melakukan kejahatan ringan berupa perusakan properti. Johnny pun berjanji akan menjadi warga yang baik setelah kembali ke dalam masyarakat. Saat keluar dari penjara, Johnny sudah ditunggu oleh seorang wanita cantik yang sangat seksi. Dia adalah kekasih Johnny yang bernama Casey. Karena sudah 7 bulan tidak bertemu, Casey pun sudah tak sabar lagi ingin segera membuang oli kotor yang ada di dalam torpedo milik Johnny. Tapi sesampainya di rumah, 3 orang teman penjahat kroco Johnny sudah menunggu kedatangannya untuk merayakan kebebasannya. Hal itu kemudian membuat Casey sangat kesal. Kembali ke penjara Supermax, yang sedang mengadakan acara amal untuk para tahanan di penjara tersebut. Acara itu merupakan hadiah dari seseorang yang bernama Christopher Matz, atau yang lebih dikenal sebagai Bastards, yang tak lain adalah penjahat super yang paling ditakuti di dunia, sekaligus pemimpin sindikat penjahat super yang sangat ditakuti. Para pahlawan super yang tergabung di dalam organisasi Union Justice bahkan tidak berani membuat masalah dengannya. Konon katanya, Bastard pernah tertipu oleh agen pengelola keuangannya yang bernama Danny. Tapi Danny malah kabur ke Jepang dan membawa semua uang milik Bastard yang digelapkannya. Namun pada suatu hari, teman-teman dan keluarga Danny mulai terbunuh satu persatu. Bahkan setiap orang yang pernah terhubung dengannya juga tidak luput dari kematian. Mereka semua tewas dengan cara yang sama, yaitu dengan tengkorak kepala yang hancur seperti diledakkan dari dalam. Danny yang sangat ketakutan, lalu kabur ke sebuah tempat terpencil bersama dengan pacar tercintanya. Tapi sialnya, Bastards berhasil menemukan mereka. Ia kemudian membunuh pacar Danny dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kemudian membiarkan Danny tetap hidup setelah semua orang yang dikenalnya dibantai. Dan itu adalah kekuatan super yang dimiliki oleh Bastards. Untuk memuluskan kerjasama mereka, wakil Bastard yang bernama Salamander kemudian menyogok kepala penjara Supermax menggunakan beberapa wanita cantik, sekaligus untuk menutup mulut kalau penjara itu telah dikuasai oleh sindikat. Sementara itu, kedatangan 3 teman Johnny bukan sekedar untuk merayakan kebebasannya, tapi juga untuk mengajak Johnny menjalankan rencana mereka untuk merampok beberapa toko perhiasan. Alih-alih bertobat seperti janjinya, Johnny pun langsung setuju untuk ikut serta dalam rencana perampokan tersebut. Walaupun Casey sudah membujuknya untuk mencari pekerjaan lain yang lebih halal, tapi Johnny tidak menghiraukannya dan sudah tak sabar lagi untuk segera beraksi. Johnny bahkan seakan tak peduli di saat Casey memberitahukan kalau ketiga teman Johnny mendapat rencana perampokan itu dari sindikat, yang mana sindikat akan menyediakan denahnya untuk mereka, dan sebagai gantinya, sindikat akan mendapatkan sebagian uang hasil perampokannya. Pada keesokan harinya, Johnny dan ketiga temannya pun mulai beraksi. Mereka dengan cepat menjarah sebuah toko perhiasan yang ada di tengah kota. Secara kebetulan, para perampok non-super juga sedang melakukan perampokan tepat di sebelah mereka. Alhasil, alarm pun seketika berbunyi dan mereka segera kabur dari tempat itu. Tapi sialnya mereka sudah ketahuan. Puluhan mobil polisi sudah berdatangan untuk menangkap mereka. Aksi pengejaran itu juga disiarkan secara langsung di TV dan kebetulan disaksikan oleh Casey. Awalnya mereka bisa kabur dari hadangan para polisi menggunakan kemampuan teleportasi milik Transmit. Polisi yang sudah tak sanggup lagi mengejar mereka, akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan superhero terdekat. Tak lama kemudian, salah satu pahlawan super yang dipanggil oleh polisi akhirnya datang untuk menghadang mereka bertiga. Akan tetapi, sosok besar itu sama sekali bukanlah masalah yang serius bagi mereka bertiga. Salah satu teman Johnny yang bernama Kismet, lalu menggunakan kekuatannya untuk mendatangkan kesialan pada makhluk besar itu. Di saat itu juga, beberapa pesawat yang berasal entah dari mana tiba-tiba datang menabraknya, yang seketika membuat sosok besar itu tumbang menimpa sebuah bangunan.
Dan sialnya lagi, bangunan itu adalah sebuah gudang yang digunakan oleh kelompok teroris untuk menyimpan gas beracun yang sangat mematikan. Setelah itu, Johnny dan ketiga rekannya dikejutkan dengan kemunculan superhero yang bisa mengubah dirinya menjadi sebuah bola karet. Superhero itu bernama Rubber Ball. Berbeda dengan sebelumnya, pahlawan super kali ini benar-benar membuat mereka sangat kerepotan. Ia bisa menggelinding dengan cepat untuk menyerang mereka. Ia juga sama sekali tidak peduli dengan kerusakan yang diakibatkan oleh serangannya. Frostbite kemudian menggunakan kekuatan esnya untuk membawa mereka kabur dari superhero tersebut. Akan tetapi, Rubber Ball masih bisa mengejar mereka. Tapi untungnya, kerjasama Johnny dan Frostbite akhirnya berhasil menjatuhkannya dan membuatnya tak bisa berjalan lagi. Kekalahan dua pahlawan super itu lantas membuat kepolisian sangat marah dan kesal. Tak ada pilihan lagi. Mereka lalu memanggil seorang pahlawan super yang bernama Praetorian. Sementara itu, Johnny dan ketiga temannya berpikir kalau mereka sudah berhasil kabur. Dan kini mereka tinggal menikmati hasil rampokan yang mereka dapatkan. Namun secara tiba-tiba, mereka seketika malah berteleportasi ke suatu tempat, yang kemudian membuat mereka sangat kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Tapi di saat melihat sosok Praetorian, mereka akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Praetorian sendiri adalah salah satu pahlawan super terkuat di Union Justice. Ia diketahui memiliki 200 kekuatan super yang berbeda dan akan muncul secara acak setiap harinya. Kemunculan Praetorian pun seketika menjadi perhatian banyak orang. Mereka sangat penasaran dengan kekuatan super milik Praetorian yang akan muncul hari ini. Dan ternyata, Praetorian kali ini mendapatkan kekuatan super yang bisa mengkloning dirinya menjadi banyak. Hal itu lantas membuat Johnny sangat panik dan ketakutan, karena mereka harus melawan 4 Praetorian sekaligus. Untuk mengatasi hal itu, mereka lalu berpencar agar bisa menghadapi Praetorian 1 lawan 1. Frostbite kemudian menyerang Praetorian menggunakan kekuatan esnya. Akan tetapi, Praetorian bisa menahannya dan bahkan menyerang balik Frostbite menggunakan kekuatan semburan apinya. Alhasil, Frostbite pun bisa dengan mudah dikalahkan. Sementara itu, Kismet coba menggunakan kekuatan pembawa kesialannya pada Praetorian. Tapi sialnya, Praetorian bisa memantulkannya kembali pada Kismet. Pada saat itu juga, seekor hiu tiba-tiba muncul dari langit dan langsung menerkam Kismet. Kini tersisa Johnny dan Transmit yang mencoba kabur dari tempat itu. Tapi sebelum itu, Praetorian tiba-tiba muncul di hadapan mereka, menggunakan kekuatan teleportasi yang sama seperti milik Transmit. Setelah mengalahkan Transmit, ia kemudian menghajar Johnny sampai babak belur. Bahkan, kekuatan listrik milik Johnny sama sekali tidak berguna untuk menghadapinya. Tapi anehnya, sikap Praetorian tiba-tiba berubah dan menjadi sangat akrab dengannya. Setelah mengetahui kalau Johnny baru bebas kemarin, Praetorian yang merasa kasihan lalu memintanya berjanji untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi. Ia juga memperingatkan ketiga teman Johnny agar tidak melakukan hal yang sama. Setelah itu, Praetorian lalu pergi meninggalkan mereka begitu saja. Tepat setelah kepergiannya, Casey tiba-tiba datang dan segera membawa mereka pergi dari tempat itu. Ternyata, perubahan sikap Praetorian adalah ulah Casey, yang mana ia bisa mengendalikan pikiran orang lain menggunakan kekuatan psikisnya. Alih-alih berterima kasih, ketiga teman Johnny malah meminta Casey untuk ikut bekerja sama dengan mereka. Tapi Casey langsung menolaknya mentah-mentah dan memperingatkan mereka untuk tidak melakukan hal bodoh lagi, karena Praetorian adalah pahlawan super yang berbahaya. Sementara itu, tampak Praetorian yang telah kembali ke markas Union Justice dengan wajah linglung dan sangat kebingungan. Kembali pada Casey, yang berusaha membujuk Johnny untuk berhenti melakukan pekerjaan recehan seperti sebelumnya, karena hasilnya tidak setimpal dengan resiko yang akan didapatnya. Selain itu, Casey juga sangat kesal karena Johnny kerap berbohong dan tak pernah mau mendengarkannya. Menurutnya, penjahat super sejati seharusnya melakukan pekerjaan yang besar. Casey lalu memberitahukan bahwa ia sudah mendapatkan sebuah pekerjaan besar yang bisa membuat mereka segera pensiun dari dunia kejahatan. Yang mana, ia telah mendapat tawaran kerjasama dari seorang penjahat super legendaris era tahun 70-an yang bernama Hit. Dia adalah penjahat super ahli perampokan yang sangat sulit untuk ditangkap. Bahkan,
Saat ini tidak ada yang mengetahui di mana keberadaannya. Casey mengatakan kalau Heath saat ini sedang membentuk sebuah tim untuk bekerja bagi kliennya yang berasal dari luar negeri. Tugas mereka hanyalah merampas apa yang telah dicuri dari klien tersebut. Dan jika semua berjalan dengan baik, mereka akan diberikan upah yang sangat besar. Pada keesokan harinya, Casey dan Johnny pergi ke sebuah penatu yang terletak di tengah kota, tempat yang dijadikan oleh Carmine alias Heath sebagai tempat persembunyiannya selama ini. Carmine lalu memperkenalkan mereka dengan 3 orang yang akan tergabung di dalam timnya. Mereka adalah Josh dan 2 bersaudara yang bernama Roddy dan Sammy Diesel. Carmine sengaja memilih orang-orang yang tidak dikenal oleh sindikat seperti mereka. Dengan demikian, sindikat tidak akan tahu mengenai pekerjaan yang akan mereka lakukan, dan mereka tidak perlu membagi hasil dengan sindikat. Karena seperti yang diketahui, sindikat telah membuat sebuah aturan, di mana para penjahat harus membayar upeti atas setiap pekerjaan yang dilakukan. Tapi di samping semua itu, Carmine memilih mereka tak lain karena kemampuan khusus yang mereka miliki. Sebelum menjalankan pekerjaan utama, mereka harus terlebih dulu melakukan sebuah misi penyelamatan yang cukup berbahaya, yaitu menyelamatkan satu anggota tim yang akan sangat dibutuhkan dalam misi ini. Ia bernama Tike. Beberapa hari yang lalu, Tike sedang berlibur sekaligus melakukan aksi pencurian di Florida. Tapi konyolnya, ia malah tertangkap oleh salah satu pahlawan super yang kebetulan sedang berlibur di sana. Dan sialnya lagi, pahlawan super yang memergokinya adalah Gladiator, yang diketahui sebagai pahlawan super terkuat di Union Justice. Saat ini Tike telah dijadwalkan akan dibawa terbang menuju penjara Supermax menggunakan pesawat khusus militer. Awalnya, Diesel bersaudara keberatan untuk pergi menyelamatkannya. Tapi Carmine mengatakan kalau Tike sangat diperlukan untuk menjalankan misi ini. Setelah memperlihatkan uang muka untuk upah mereka, kelimanya pun langsung setuju untuk ikut dalam pekerjaan ini. Pada keesokan harinya, Tike dimasukkan ke dalam pesawat dan dipasangi sebuah alat khusus yang bisa menahan kekuatannya. Perjalanannya menuju penjara Supermax juga dikawal langsung oleh Gladiator. Pada waktu yang bersamaan, Carmine dan Johnny juga bersiap lepas landas untuk mengejar pesawat yang membawa Tike. Sementara Casey sedang bersantai di laut menunggu perintah dari Carmine. Setelah jarak mereka sudah cukup dekat, Johnny kemudian menggunakan kekuatannya untuk melepas penahan yang terpasang pada Tike. Tapi sayangnya, perangkat itu sudah didesain untuk menangkal segala kekuatan super. Carmine pun tak punya pilihan lagi selain menjalankan rencana cadangan, yang mana mereka akan turun tangan langsung untuk membebaskan Tike. Setelah Johnny memutus radio komunikasi pesawat yang membawa Tike, Roddy dan Josh kemudian terjun ke pesawat itu dan langsung menyerang Gladiator. Dengan kemampuan untuk mengubah tubuhnya menjadi transparan, Josh lalu masuk ke dalam pesawat itu dan langsung membius semua penjaga yang ada di sana. Sementara itu, Roddy harus menjadi bulan-bulanan bagi Gladiator. Walau demikian, semua serangan Gladiator seakan tidak ada gunanya, karena Roddy sendiri mempunyai kemampuan untuk meregenerasi bagian tubuhnya yang sudah hancur dengan cepat. Roddy pun berusaha menahan Gladiator sampai Josh berhasil membebaskan Tike. Di waktu yang bersamaan, Josh masih berusaha melepaskan perangkat yang menahan Tike. Situasi pun semakin tegang karena pesawat itu akan segera mendekati penjara Supermax. Johnny kemudian menggunakan kekuatannya untuk memperlambat pesawat tersebut. Sedangkan itu, Roddy yang sudah kehilangan setengah bagian tubuhnya masih berusaha menahan Gladiator. Dengan penuh perjuangan, ia akhirnya berhasil membawa Gladiator meninggalkan pesawat itu dan terjun ke laut. Casey yang sudah menunggu di sana, kemudian langsung menggunakan kekuatannya untuk membuat Gladiator tertidur dan bermimpi indah. Di lain sisi, Josh tak kunjung bisa membebaskan Tike. Sementara mereka sudah hampir sampai di penjara Supermax. Tak ada pilihan lagi, Johnny kemudian mendekati pesawat itu dan mematikan semua mesinnya. Alhasil, pesawat itu langsung terjun bebas dan bersiap untuk jatuh ke tanah. Di tengah ketegangan itu, Josh kemudian berusaha membujuk salah satu penjaga yang telah sadar untuk memberitahukan kode perangkat yang menahan Tike, karena hanya Tike yang bisa menyelamatkan mereka saat ini. Tak punya pilihan lagi, penjaga itu kemudian memberikan kode untuk membuka penahannya. Setelah terbebas, Tike kemudian langsung menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menahan pesawat itu agar tidak menabrak tanah. Dengan demikian,
Mereka semua pun terhindar dari kematian. Setelah semua anggota terkumpul, Carmine lalu memberitahukan apa pekerjaan yang akan mereka lakukan, yang mana mereka akan mencuri sesuatu dari markas Union Justice. Sontak saja hal itu sangat mengejutkan mereka semua, karena hanya orang bodoh dan gila yang akan melakukan hal semacam itu. Josh dan Diesel bersaudara pun berniat untuk mengundurkan diri dari tim. Carmine kemudian coba membujuk mereka untuk tetap tinggal, dengan memberitahukan bahwa pemimpin Union Justice saat ini tidak berada di markas, dan ini adalah satu-satunya kesempatan besar bagi mereka. Setelah Carmine memberitahukan berapa banyak bayaran yang akan mereka dapatkan, mereka pun berubah pikiran dan langsung setuju untuk ikut serta. Carmine lalu mengatakan kalau mereka hanya akan mencuri helm milik penjahat super yang bernama Orlok, yang saat ini sedang dipajang di brankas Museum Harta Karun Union Justice. Orlok sendiri adalah penjahat terkaya dan sangat terkenal di tahun 70-an. Akan tetapi, para pahlawan dari Union Justice berhasil mengalahkannya dan merebut helm yang menjadi sumber kekuatannya. Setelah berhasil kabur dari penjara, Orlok lalu memutuskan untuk bersembunyi di Eropa hingga saat ini, dan dia adalah klien yang telah mempekerjakan mereka. Walaupun pemimpin Union Justice sedang tidak ada, tapi para pahlawan yang ada di sana tetap bukanlah tandingan bagi mereka. Karena itulah Carmine sudah menyiapkan anggota terakhir yang akan memuluskan rencana mereka. Dia adalah forecast yang bisa mengendalikan cuaca. Sementara di tempat yang berbeda, tampak Bastard yang mengadakan sebuah pesta di penjara Supermax. Ia lalu mengumumkan pada semua orang yang ada di tempat itu, bahwa mulai hari ini dirinya akan pensiun dari dunia penjahat. Ia kemudian menunjuk Salamander sebagai penggantinya memimpin sindikat. Tidak hanya itu, Bastard juga mengirim para bawahannya ke berbagai wilayah dan memerintahkan mereka untuk terus memungut 30% pendapatan dari para penjahat. Dengan demikian, industri kejahatan akan terus hidup dan makmur selamanya. Pada keesokan harinya, Johnny dan yang lainnya mulai menjalankan rencana yang sudah dibuat oleh Carmine. Mereka berpura-pura menjadi penjual makanan di sekitar markas Union Justice. Sementara itu, Carmine menugaskan Tika dan Forecast pergi menuju kota lain. Di waktu yang bersamaan, tampak para pengunjung telah memenuhi markas Union Justice. Mereka sangat antusias melihat kedatangan pahlawan super yang sangat mereka idolakan. Berpindah menuju sebuah pemakaman di kota San Francisco. Secara tiba-tiba, ratusan mayat yang terkubur di tempat itu secara tiba-tiba mulai bangkit dari kuburnya. Salah satu penjahat super bernama Necromancer yang dimakamkan di sana juga ikut terbangun. Ternyata, itu adalah ulah Tika yang telah mengendalikan mereka dan seolah-olah membuat mayat-mayat itu hidup kembali. Dengan kemampuan pengendalian cuacanya, Forecast lalu membuat cuaca semakin gelap agar suasana semakin menakutkan. Mayat-mayat itu kemudian menyebar kemana-mana layaknya pasukan zombie. Tidak butuh waktu lama, kejadian itu pun langsung menjadi pemberitaan utama di televisi. Mengetahui hal itu, para pahlawan super yang berada di markas Union Justice kemudian segera pergi menuju ke sana untuk menghentikan para mayat-mayat hidup tersebut. Rencana Carmine untuk menjauhkan para pahlawan super dari markas Union Justice akhirnya berhasil. Mereka lalu masuk ke dalam tempat itu seperti para pengunjung lainnya. Dengan kekuatannya, Johnny lalu mematikan semua sistem pengaman dan kamera pengawas yang ada di gedung itu. Sementara Casey bertugas mengendalikan setiap penjaga yang ada di tempat itu. Tidak butuh waktu lama, mereka akhirnya berhasil menemukan helm Orlok yang sedang dipajang. Tapi sialnya, mereka tidak mengetahui kalau Praetorian masih berada di gedung itu. Dan sialnya lagi, kali ini Praetorian mendapatkan kekuatan untuk mendengar orang meski tidak melihat mereka. Dan secara kebetulan, ia mendengar pembicaraan Carmine dan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, Praetorian kemudian langsung menghadang mereka yang hendak pergi kabur. Lalu memberitahukan kalau helm yang hendak mereka curi adalah tiruan, dan semua yang terpajang di tempat ini adalah barang palsu, sementara yang asli tersimpan di brankas bawah tanah dengan aman. Mengetahui itu, Josh kemudian langsung pergi menuju basement menggunakan kekuatannya. Ketika Johnny hendak diserang, Casey kemudian coba mengendalikan pikiran Praetorian. Tapi Praetorian langsung menyadarinya dan berbalik menyerang Casey.
Carmine dan Johnny lalu berusaha membawa Casey pergi secepat mungkin dari tempat itu. Sementara Praetorian masih mencoba kekuatan apa yang didapatnya hari ini. Ia tidak memperdulikan para pengunjung di tempat itu yang terbunuh hanya untuk menguji kekuatan mata lasernya. Rhodey dan Sammy lalu coba menyerangnya, tapi sialnya Praetorian bisa membuat tubuhnya menjadi sekeras baja. Alhasil, kedua kakak beradik itu pun hanya menjadi bulan-bulanan baginya. Sementara itu, Josh akhirnya berhasil memasuki ruangan brankas bawah tanah. Carmine pun hanya bisa berharap pada Josh, sebab kini mereka harus mengejar waktu sampai superhero yang lain kembali. Sedangkan itu, tampak para pahlawan Super Union Justice sudah sampai di kota San Francisco. Mereka kemudian langsung membasmi semua zombie yang ada di sana. Begitu juga dengan Necromancer yang dapat dikalahkan dengan mudah. Atas hal itu, mereka pun segera menyadari kalau mayat-mayat itu telah dikendalikan oleh seseorang. Kembali pada Josh, yang akhirnya berhasil menemukan helm Orlok yang asli. Carmine lalu memerintahkan Josh untuk memakainya dan membaca mantra yang tertulis di helm tersebut. Setelah itu, Carmine juga memintanya untuk membuat satu permohonan agar mereka dibawa pergi menuju suatu tempat bernama Black Rock. Pada saat itu juga, mereka semua langsung menghilang dan berteleportasi menuju suatu tempat. Ternyata, helm itu memiliki kemampuan untuk mengabulkan permintaan apa saja dari pemakainya. Carmine lalu memberitahukan kalau mereka saat ini sedang berada di sebuah kastil di Rumania, yang tak lain adalah rumah tempat tinggal klien mereka. Pelayan di kastil itu lalu meminta mereka untuk menunggu sampai Orlok tiba sebentar lagi. Di sini, Carmine lalu menceritakan bahwa Orlok dan Bastard sebenarnya adalah rekannya pada 30 tahun yang lalu. Namun pada saat Union Justice dibentuk, mereka bertiga memutuskan untuk menjauh ke Eropa dan membentuk sebuah sindikat yang bermarkas di kastil ini. Awalnya kerjasama mereka bertiga cukup baik, akan tetapi Bastard lama-kelamaan mulai muak dengan sikap Orlok yang selalu bercanda dan bersikap kekanak-kanakan. Hingga pada akhirnya, Bastard pun memutuskan untuk keluar dan membentuk sindikatnya sendiri. Begitu juga dengan Carmine yang memutuskan untuk pensiun dari dunia penjahat. Tapi setelah mendengar bahwa Bastard akan segera pensiun, di saat itulah Orlok ingin membangkitkan kembali kejayaannya. Ia lantas meminta Carmine untuk merebut kembali helm miliknya. Beberapa saat kemudian, bel tiba-tiba berbunyi dan mereka berpikir kalau itu adalah pizza yang mereka order. Namun, yang datang bukanlah pengantar makanan, melainkan Praetorian yang telah berhasil menemukan keberadaan mereka. Praetorian lalu menggunakan kekuatannya untuk membuat mereka semua tidak bisa bergerak. Dan secara mengejutkan, Bastard juga datang ke tempat itu. Kedatangannya lantas sangat mengejutkan mereka semua. Walaupun dirinya tergabung dalam Union Justice, Praetorian mengaku kalau ia juga anggota sindikat dan bekerja untuk Bastard. Bastard berkata bahwa ia tidak akan membiarkan setiap penjahat bekerja tanpa sepengetahuannya. Ia lalu mengatakan akan mengambil sebagian penghasilan yang mereka dapatkan, kemudian memperingatkan mereka agar tidak melakukan hal seperti ini lagi jika masih ingin hidup. Ia kemudian membunuh pelayan Orlok tepat di hadapan mereka, sebagai contoh bagi mereka yang berani macam-macam dengannya. Di tengah ketegangan itu, Orlok tiba-tiba muncul untuk memberikan kejutan pada mereka. Tapi konyolnya, ia tidak menyadari kalau Bastard juga ada di antara mereka. Bastard yang sangat kesal melihat tingkahnya kemudian langsung membunuh Orlok dengan meledakkan kepalanya. Setelah itu, ia mengambil semua uang yang dijanjikan Orlok pada mereka dan pergi meninggalkan tempat itu. Praetorian lalu memperingatkan mereka semua agar tidak memberitahukan tentang kejadian ini kepada siapapun. Dengan begitu, ia akan membiarkan mereka semua tetap hidup. Apa yang telah terjadi lantas membuat mereka frustasi dan sangat kecewa. Namun, mereka tidak tahu harus melakukan apa lagi saat ini. Dan pada akhirnya, mereka semua pun memutuskan untuk berpisah dan kembali ke kehidupan pribadi masing-masing. Walau demikian, Casey masih merasa marah dan kecewa atas kegagalan mereka. Johnny kemudian berusaha menenangkannya dan membawanya pergi menuju suatu tempat.
Langkah mereka pun terhenti di sebuah gereja tua. Di tempat itu, Johnny secara mengejutkan melamar Casey untuk menikah dengannya. Ia berjanji akan menjalani hidup normal dan membuat Casey bahagia selama bersamanya. Tanpa banyak bicara, Casey pun bersedia untuk menikah dengannya. Mengetahui bahwa sobat mereka akan menikah, ketiga teman penjahat kroco Johnny lantas membawanya ke sebuah tempat hiburan malam untuk merayakan sisa masa lajangnya. Namun, mereka langsung diusir dari tempat itu karena kekurangan uang. Johnny kemudian mengambil sejumlah uang dari ATM menggunakan kekuatannya. Melihat itu, ketiga temannya lalu membujuk Johnny untuk melakukan satu pekerjaan yang terakhir, yaitu membobol seluruh ATM yang ada di jalanan ini. Awalnya, Johnny menolak dan tak ingin dirinya kembali ke dalam penjara. Mereka lalu mulai menakut-nakutinya dengan mengatakan kalau sebuah pernikahan akan membutuhkan banyak uang. Konon banyak pernikahan yang berakhir hanya karena kesulitan ekonomi. Setelah memikirkan semua itu, Johnny pun berhasil terbujuk dan bersedia untuk melakukannya bersama mereka. Pada saat itu juga, mereka pun langsung beraksi membobol banyak ATM hingga esok paginya. Tapi sialnya, aksi mereka langsung diketahui oleh polisi. Dan sialnya lagi, Pretorian adalah pahlawan super yang kembali diminta untuk menangkap mereka. Mereka lalu mencoba kabur menggunakan kereta bawah tanah. Tapi Pretorian bisa dengan mudah mengejar mereka. Melihat ketiga temannya telah dikalahkan, Johnny yang sangat panik pun berusaha kabur dan keluar dari tempat itu. Akan tetapi, Gladiator bersama puluhan polisi sudah menunggunya di luar. Alhasil, Johnny pun ditangkap dan dijebloskan kembali ke dalam penjara. Sementara di tempat yang berbeda, Casey masih menunggu Johnny untuk melangsungkan pernikahan mereka. Tapi setelah beberapa jam berlalu, Johnny tak kunjung datang juga. Casey yang sudah hilang kesabaran pun memutuskan untuk pergi dan membuang gaun pernikahannya. 5 tahun pun sudah berlalu sejak kejadian itu. Setelah beberapa tahun, kelakuan Pretorian yang kerap menyalahgunakan posisinya sebagai pahlawan super akhirnya terungkap ke publik. Tapi anehnya, pengadilan menyatakan dirinya tidak bersalah atas tuduhan pemerasan dan penyerangan yang dilakukannya selama ini. Sementara di sebuah kasino, orang-orang sangat terkesima menyaksikan Carmine yang bisa memenangkan banyak uang dari suatu permainan. Secara kebetulan, kasino itu dikelola oleh Salamander. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa apakah Carmine bermain curang atau menggunakan kekuatan super. Dan benar saja, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa menemukan asisten Carmine yang bersembunyi di parkiran. Ia memiliki kemampuan untuk melihat 2 detik ke masa depan. Mereka berdua lalu dibawa ke sebuah ruangan. Tanpa belas kasihan, Salamander langsung membunuh pemuda itu tepat di hadapan Carmine. Kalau tidak ingin berakhir sama sepertinya, Salamander lalu meminta Carmine untuk membawakannya $100 juta dalam waktu 1 bulan. Sementara di tempat yang berbeda, Casey yang saat ini bekerja sebagai pelayan restoran, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Johnny yang baru saja bebas dari penjara. Johnny pun hanya meminta maaf seolah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Yang mana hal itu membuat Casey sangat marah dan memintanya untuk segera pergi dari hadapannya. Di waktu yang bersamaan, Carmine tiba-tiba datang untuk meminta pertolongan pada mereka. Setelah mengetahui apa yang terjadi padanya, Johnny dan Casey lalu mulai mencari cara untuk membantu pria tua tersebut. Casey pun menyarankan agar mereka mengirim Carmine keluar dari negara ini. Tapi Johnny sudah mempunyai suatu rencana yang lain. Ia kemudian pergi menemui Josh guna meminta bantuannya untuk menjalankan rencana yang sudah dibuatnya. Tapi sama seperti Casey, Josh juga menyarankan agar membawa Carmine ke luar negeri. Ia bahkan bersedia membayar seluruh biaya perjalanannya. Josh berdalih bahwa dirinya saat ini tak mau lagi terlibat dalam dunia kejahatan. Tidak mau menyerah begitu saja, Johnny kemudian pergi menemui Tike yang saat ini bekerja sebagai buruh angkut barang. Tidak hanya itu, ia juga menemui Forecast yang sekarang bekerja sebagai penjual payung. Dan yang terakhir, ia mendatangi Diesel bersaudara yang saat ini bekerja sebagai petarung bayaran. Setelah semua tim lamanya terkumpul, Johnny lalu menjelaskan mengenai rencananya kepada mereka semua. Di malam harinya, Johnny mendatangi sebuah kafe untuk menemui seseorang. Sementara Carmine dan yang lainnya sedang mengamatinya dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, seorang pria mendatanginya. Sebelumnya, Johnny dan pria itu telah membuat janji untuk saling bertemu.
Pada waktu yang bersamaan, Josh mulai mengambil foto mereka berdua. Tanpa berbasa-basi, Johnny lalu berkata kalau ia sudah mengetahui bahwa pria itu adalah gladiator. Sontak saja pria itu pun sangat terkejut. Ia sangat heran bagaimana Johnny bisa mengetahui identitasnya. Johnny ternyata sudah mendapatkan informasi saat ditahan di penjara Supermax bahwa gladiator adalah kaum lagi bete yang kerap gonta-ganti pasangan melalui aplikasi kencan. Menyadari bahwa aibnya sudah terbongkar, lantas membuat gladiator sangat murka. Tapi Johnny langsung memperingatkan kalau teman-temannya telah mengepung tempat ini. Dan jika gladiator berani berbuat macam-macam, mereka akan menyebarkan foto bugil yang dikirim oleh gladiator padanya. Johnny lantas meminta gladiator untuk membantunya dalam suatu aksi perampokan. Dan sebagai gantinya, ia akan menghapus semua foto itu agar aibnya tidak terbongkar ke publik. Johnny lalu menjelaskan kalau mereka akan merampok sebuah kasino yang berada di suatu pulau di Jepang. Sebuah wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh sindikat maupun Union Justice. Dan kasino itu dimiliki oleh Bastard. Johnny juga memberitahukan kalau Praetorian ada di sana dan kini menjadi kaki tangan bagi Bastard. Gladiator yang tak ingin aibnya terbongkar, akhirnya bersedia untuk membantu mereka. Di samping itu, ia juga ingin menghajar Praetorian yang telah membuat buruk nama pahlawan super. Sementara itu, Casey berpikir kalau rencana mereka kali ini mungkin akan berhasil. Karena mereka hanya akan menghadapi 2 orang yang berkekuatan super. Di tempat yang berbeda, tampak Bastard yang coba menenangkan pikirannya dengan bermeditasi di sebuah goa tidak jauh dari kasinonya. Beberapa hari kemudian, Johnny dan timnya akhirnya berangkat menuju Jepang. Setibanya di sana, mereka memutuskan untuk menggunakan transportasi yang berbeda menuju pulau itu untuk menghindari kecurigaan. Di mana Johnny dan Casey akan menggunakan pesawat, sementara yang lain akan menyeberang dengan kapal feri. Tapi berbeda dengan gladiator yang memilih untuk berenang dari Jepang ke pulau tersebut. Pada keesokan harinya, Casey dan Roddy mendatangi kasino milik Bastard dengan berpura-pura menjadi ilmuwan dari sebuah perusahaan. Mereka berdalih ingin mengajukan kerjasama pada Bastard untuk berinvestasi pada proyek yang sedang mereka kerjakan. Setelah menjelaskan semuanya, anak buah Bastard pun mengizinkan mereka masuk ke dalam. Dan untungnya, Praetorian yang juga ada di sana tidak mengenali mereka. Casey lalu mempresentasikan penelitian mereka kepada Bastard. Ia mengatakan kalau mereka sedang membangun sebuah mesin waktu, dan tentunya mewujudkan itu akan membutuhkan dana yang cukup banyak. Tapi setelah mesinnya rampung, Bastard akan mempunyai akses bebas ke segala ruang dan waktu. Akan tetapi, Bastard sama sekali tidak tertarik dengan konsep mesin waktu yang mereka ajukan, karena dirinya sudah mendapatkan semua yang diinginkannya. Bastard lalu meminta mereka untuk segera pergi dari hadapannya. Sebelum pergi dari tempat itu, perhatian Casey sesaat tertuju pada sebuah kuil di mana Bastard biasa bermeditasi. Walaupun negosiasi mereka dengan Bastard berakhir dengan kegagalan, tapi kunjungannya ke kasino itu tidaklah sia-sia. Yang mana Casey telah berhasil mendapatkan informasi konstruksi bangunan itu dengan membaca pikiran salah satu anak buah Bastard. Target mereka adalah sebuah brankas yang terletak di tingkat paling bawah bangunan itu. Di sana terdapat sebuah koper yang menjadi incaran utama mereka. Itu bukanlah koper biasa, melainkan koper 4 dimensi yang memiliki ruang penyimpanan sebesar gudang di dalamnya. Tapi yang menjadi masalahnya, jika mereka menggunakan kekuatan super apapun, alarm peringatan akan langsung berbunyi, dan sistem keamanan yang bisa menahan segala kekuatan super apapun akan segera aktif. Karena itulah mereka harus mematikan seluruh sistemnya terlebih dahulu. Dan untungnya, Casey juga telah mendapatkan informasi letak perangkat sistem tersebut. Setelah itu, Carmine lalu membagi mereka menjadi 2 kelompok. Casey sendiri tidak akan ikut menjalankan rencana tersebut. Dirinya membantu Carmine sebagai balas budi, karena selama ini Carmine sudah banyak membantunya. Di samping itu, Carmine juga sudah ia anggap sebagai mentornya. Dan kini Casey merasa bahwa tugasnya bersama mereka sudah selesai. Pada keesokan paginya, Casey pergi ke bandara dan bersiap untuk meninggalkan pulau itu. Sesaat sebelum pergi, ia langsung dihadang oleh Praetorian dan Bastard yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Praetorian ternyata sudah mengingat siapa dirinya. Sementara di tempat yang berbeda, Johnny dan Carmine menyusup ke dalam kantor pribadi Bastard.
untuk mematikan sistem penahan kekuatan yang terletak di sana. Sementara Josh bersama Diesel bersaudara pergi menyusup ke dalam ruang keamanan kasino untuk meretas sistem keamanan yang ada di tempat itu. Dari sana, mereka lalu bergerak menuju ruang bawah tanah. Tapi secara mengejutkan, alarm di tempat itu tiba-tiba berbunyi. Para pasukan ninja tiba-tiba muncul menghadang mereka. Pertarungan di antara mereka pun tidak bisa terhindarkan. Beberapa saat kemudian, Bastard membawa Casey ke kantornya untuk diinterogasi. Sedangkan itu, Johnny telah bergabung dengan rekan-rekannya yang lain. Dengan kekuatan milik Forecast, mereka lalu membuka pintu baja menuju ruang bawah tanah. Setelah itu, mereka lalu turun ke bawah menggunakan kekuatan milik TK. Sesampainya di bawah, mereka langsung menghabisi para penjaga yang ada di sana. Kini mereka tinggal melewati sebuah lorong menuju brankas tujuan mereka. Tapi itu bukanlah lorong biasa. Jika ada orang selain Bastard yang memasuki lorong itu, senjata laser akan langsung aktif untuk mengubah mereka menjadi daging cincang. Dan cara satu-satunya untuk melewati lorong itu adalah dengan menekan sebuah saklar yang terletak di ujung lorong untuk mematikan sistem lasernya. Untungnya ada Diesel bersaudara bersama mereka. Tanpa keraguan, kedua kakak beradik itu lalu berlari memasuki lorong tersebut. Di saat itu juga, laser pengaman lorong itu langsung aktif dan kemudian memotong-motong tubuh mereka. Walau demikian, mereka masih bisa beregenerasi dan bangkit kembali. Walaupun tubuh mereka tercincang dengan sangat brutal, keduanya masih bisa bangkit dan terus berlari menuju ujung lorong tersebut. Setelah terpotong berkali-kali, mereka akhirnya berhasil sampai di ujung lorong dan langsung menekan saklarnya. Dengan demikian, lorong itu pun kini sudah aman untuk mereka lewati. Setelah itu, mereka akhirnya sampai di depan brankas tujuan mereka. Dengan senjata andalannya, Carmine lalu melelehkan pintu brankas tersebut. Di dalam tempat itu, mereka akhirnya berhasil menemukan satu buah koper, yang di dalamnya terdapat semua harta karun milik Bastard. Sementara di lain sisi, Casey disuntikkan dengan cairan khusus bernama serum kejujuran. Sebuah formula yang akan membuatnya berkata dengan jujur. Setelah beberapa saat, efek obat itu pun mulai bekerja. Casey lalu memberitahukan bahwa tujuannya datang ke pulau ini adalah untuk merampok bersama teman-temannya. Sontak saja mendengar itu membuat Bastard sangat terkejut. Ia lalu segera memeriksa CCTV di seluruh tempat itu. Dan benar saja, ia melihat sekelompok orang telah membobol brankas harta karunnya. Praetorian kemudian langsung berteleportasi untuk menghadang mereka. Bastard lalu menyarankan mereka agar menyerah saja. Namun, Johnny malah membalas dengan mengejeknya sebagai pria tua yang akan segera mati. Kata-kata itu lantas membuat Bastard sangat marah dan kesal. Ia lalu memerintahkan Praetorian untuk menghabisi mereka semua. Tanpa banyak bicara, Praetorian kemudian langsung menghajar mereka satu persatu. Sementara itu, Bastard berniat untuk membunuh Casey dengan cara yang sedikit berbeda. Akan tetapi, Casey tiba-tiba masuk ke dalam pikiran Bastard dan coba mengendalikannya. Tapi Bastard masih bisa menangkalnya. Ia akhirnya mengetahui kalau Casey memiliki kekuatan psikis yang sama sepertinya. Kembali pada Praetorian yang telah berhasil mengalahkan Johnny dan teman-temannya. Kini tersisa gladiator yang masih berdiri di hadapannya. Di saat gladiator membuka topengnya, Praetorian pun sangat terkejut dan juga ketakutan. Ia lalu memohon pada gladiator agar mereka berbicara secara baik-baik. Akan tetapi, gladiator sudah muak padanya yang telah bersekongkol dengan Bastard. Gladiator yang sangat marah kemudian langsung menghajarnya sampai terkapar. Sementara itu, Bastard menggunakan kekuatannya untuk masuk ke dalam pikiran Casey. Casey pun hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan secara mengejutkan, Bastard tiba-tiba membunuhnya dengan meledakkan isi kepalanya. Akan tetapi, Bastard segera menyadari kalau yang ia bunuh ternyata adalah anak buahnya sendiri.
Dan ia sendiri sebenarnya sedang berada di tempatnya biasa melakukan meditasi. Bastard pun menyadari kalau dirinya sudah tertipu, sementara Casey masih hidup dan telah bergabung bersama teman-temannya yang lain. Ternyata, Casey sudah mengendalikan pikiran Bastard dan membuatnya berhalusinasi sejak mereka bertemu di bandara. Mereka lalu membagi hasil rampokan mereka sebanyak $100 juta setiap orang. Seperti biasa, Carmine kembali menggunakan uang itu untuk bermain judi. Sementara Tika dan keluarganya memutuskan pindah ke Asia untuk menjalani hidup yang damai. Di lain sisi, Forecast berinvestasi pada sebuah proyek pesawat luar angkasa. Sementara Josh kini beralih menjadi pengusaha real estate di Eropa. Sedangkan itu, Rodi menggunakan uangnya untuk mengembangkan proyek mesin waktu yang menjadi impiannya sejak dulu. Berbeda dengan adiknya Sammy yang menghamburkan uangnya untuk bermain wanita. Sementara itu, gladiator yang tidak ingin diperas para penjahat lagi, akhirnya mengaku ke publik kalau dirinya adalah kaum lagi bete. Jauh di suatu tempat, Johnny kembali melamar Casey untuk yang kedua kalinya. Tidak lama kemudian, Buster kembali ke markas sindikat dengan penuh rasa amarah. Ia kemudian langsung menghabisi Salamander dan para anak buahnya. Ternyata, Bastard mengira kalau orang-orang yang telah merampoknya adalah anak buah Salamander. Setelah melihat kostum yang mereka kenakan sama persis seperti kostum yang dipakai oleh Salamander dan rekan-rekannya dulu.